Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Kita masih ada di dalam Renungan Embun Pagi dengan tema keluarga yang diberkati yang akan membahas tentang peran istri serta teladan Sarah dalam iman dan ketaatan. Tema ini saya ambil di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Perhiasanmu janganlah secara ria, yaitu dengan mengepang rambut, memakai perhiasan emas atau mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, surat 1 Petrus ditulis kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai wilayah, memberikan nasihat tentang bagaimana mereka harus hidup sebagai umat Tuhan, khususnya dalam hubungan keluarga. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 36 ini, Petrus memberikan panduan mengenai kecantikan sejati seorang wanita Kristen, bukan hanya kecantikan lahiriah, tetapi terutama kecantikan batiniah yang didasarkan pada sifat lemah lembut dan tentram. Di dalam nats ini ada beberapa pokok pikiran yang perlu kita pelajari. Pertama adalah kecantikan sejati bukan lahiriah, tetapi batiniah. Saudaraku, Rasul Petrus memulai nasihatnya dengan menjelaskan bahwa perhiasan yang diprioritaskan oleh orang percaya seharusnya bukanlah yang lahiriah, seperti rambut yang dikepang, perhiasan emas, atau pakaian indah. Hal ini bukan berarti Petrus melarang seorang wanita untuk tampil rapi atau mengenakan perhiasan, tetapi dia mengingatkan bahwa kecantikan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal lahiriah yang bersifat sementara. Memang di dalam aplikasi modern, banyak budaya modern menekankan pentingnya penampilan fisik dan model. Tetapi sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa yang paling berharga di hadapan Allah adalah hati yang dipenuhi dengan kasih dan kelembutan. Fokus seseorang wanita Kristen bukanlah untuk menarik perhatian dunia dengan penampilan fisik, tetapi untuk memancarkan sifat-sifat rohani yang memuliakan Allah. Pokok pikiran yang kedua adalah perhiasan rohani, yaitu lemah lembut dan tentram. Di dalam ayat yang keempat memberikan definisi kecantikan yang Allah anggap sangat berharga, yaitu kecantikan dari roh yang lemah lembut dan tentram. Sifat lemah lembut adalah sikap yang penuh dengan kerendahan hati, kelembutan hati, dan kesediaan untuk menghargai orang lain. Sementara itu, sikap tentram berarti memiliki kedamaian batin yang berasal dari iman kepada Tuhan Yesus dan tidak mudah diguncang oleh kesulitan atau konflik. Memang di dalam dunia modern, dunia yang penuh kekhawatiran dan ketidakpastian seringkali menimbulkan kegelisahan dalam hidup. Namun, seorang wanita Kristen diajak untuk menemukan kedamaian dan ketenangan dalam hubungan dengan Tuhan. Sikap lemah lembut dan tentram bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan iman yang sejati, yang bersandar pada kehendak dan pemeliharaan Tuhan. Pokok pikiran yang ketiga adalah, di dalam nats ini Rasul Petrus menyinggung tentang teladan Sarah, yaitu ketaatan dan pengharapan kepada Allah, yang kita lihat di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Rasul Petrus kemudian memberikan contoh para perempuan kudus di masa lalu yang menaruh harapannya kepada Allah. Salah satu contoh paling menonjol adalah Sarah, yang digambarkan sebagai seorang istri yang taat kepada Abraham, bahkan menyebutnya Tuhan. Jadi ketaatan Sarah bukanlah hasil dari paksaan atau penindasan, melainkan wujud dari kepercayaannya kepada rencana Tuhan melalui suaminya. Jadi ketaatan dalam pernikahan Kristen bukanlah dominasi,
satu pihak atau pihak lain, tetapi adalah sikap saling menghormati dengan masing-masing pihak berperan sesuai dengan panggilannya di hadapan Tuhan. Ketaatan yang ditekankan di sini adalah sikap yang dipenuhi kasih, saling memahami dan saling menopang dalam menghadapi tantangan hidup bersama. Pokok pikiran yang keempat adalah tidak takut akan ancaman. Kalau kita lihat itu di dalam ayat yang ke-6. Jadi pada ayat terakhir, Petrus menekankan bahwa para wanita Kristen yang meneladani Sarah tidak perlu takut akan ancaman apapun. Iman kepada Allah memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian hidup. Ketakutan seringkali muncul dari kekhawatiran tentang masa depan atau ketidakpastian dalam hidup pernikahan. Tetapi iman yang teguh kepada Tuhan membawa kedamaian. Jadi wanita Kristen diingatkan untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai hati mereka. Sebaliknya, mereka harus mempercayakan hidup dan keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan akan memberikan kekuatan dan hikmat dalam setiap situasi. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan makna kecantikan sejati menurut pandangan Allah. Kecantikan yang dilihat oleh Tuhan bukanlah yang lahiriah, tetapi kecantikan batiniah yang bersinar melalui kelembutan hati dan kedamaian yang datang dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebagai wanita Kristen, teladan Sarah dalam ketaatan dan iman kepada Allah memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi kecantikan rohani yang didasarkan pada kelembutan dan ketenangan adalah hadiah yang tak ternilai dan sangat berharga di mata Tuhan. Setiap wanita Kristen dipanggil untuk memperlihatkan sifat-sifat ini, prinsip ini, bukan hanya kepada suami mereka, tetapi juga kepada semua orang, sehingga nama Tuhan Allah kita dimuliakan melalui kehidupan seorang istri yang takut akan Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus mengawali keluar masukmu sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.